Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersamamu indah semua masa depanku. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersamamu indah semua masa depanku. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Sudah banyak yang join. Hai ladies, apa kabarnya? Thank you ya udah join live aku semuanya. Coba kita lihat ada siapa yang udah join. Oh, Brenda. Hai Brenda. Ada Shirley. Hai Shirley, apa kabar? Kalian tuh tahu gak sih kalau sebentar lagi akan ada TWC 2023. Ayo, kalian udah pada daftar belum? Belum Ci, belum. Cici sendiri udah daftar belum? Aku? Masa sih aku belum daftar? Of course aku udah daftar. Aku bahkan udah beliin tiket buat oma aku, buat mama aku, buat tante aku, buat satu komplek. Yang penting mereka wanita supaya mereka bisa join TWC. Acaranya kapan sih Ci emangnya? Oh, acaranya itu tanggal 1 dan 2 September dan hari Jumat dan Sabtu. Jadi totalnya ada 2 hari. Oh, tanggal 1 kan Jumat ya Ci, perlu cuti dong. Iya, kalau kamu kerja kantoran pastikan kamu ajuin cuti ya. Karena worth it banget kok. Beneran deh, 2 hari kita bakalan dengerin firman Tuhan, kita bakalan worship, kita bakalan bisa belanja karena ada market. Kebayang gak sih kita bisa denger firman abis itu bisa belanja. Cewek-cewek kan demen banget belanja ya kan.
Pembicaranya siapa aja sih? Pembicaranya semua favorit aku. Ada Angel Rahmat, ada Pastor Holly Wagner, ada Pastor Gea, ada Sari Simorangkir, ada Pastor Kenny Go, Pastor Eslite, dan Dr. Sanderson Oni. Pastiin abis ini kalian follow IG Treasures Women supaya kalian tahu semua update-nya. Aku mau ikut. Iya dong, ikutan. Ayo. Aku seneng deh, pada excited mau ikutan. Pastiin kalian daftar ya. Jadi nggak nih kita pergi? Kak, bentar ya. Jadi nggak mau pergi? Ayo Kak, ayo. Guys, Cepat amat. aku ini lagi live, Kak. live. Iya. Ya ampun, hai ladies. Ini Terus pembicara TWC, guys. Oh lagi Iya, TWC. Oh bagus. Pembicaranya. Ya udah, tapi kita jadi pergi nggak nih? Jadi dong, ini aku udah cetar banget loh Kak. Iya, emang Gini cetar ya banget. kan. Yaudah, yuk. Ya kan. Oke, kita cabut dulu ya. Tapi jangan lupa daftar ya. Bukan kalimat aku. See you bulan September ya guys. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ada orang di sini ada? Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang di The Casablanca ibadah kedua 13 Agustus 2023. Saya ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan secara online, di jalan, di rumah sakit. Welcome to church. Kita akan sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan dan bersuka cita. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di JPCC, diberikan kita di sini bebas untuk berekspresi dalam memuji membesarkan nama Tuhan. Saudara bisa berteriak, melompat,
berlutut, bertepuk tangan, apapun. Sehingga kita punya experience secara pribadi dengan hadirat Tuhan. Saudara mau? Mau. Oke. Satu pengumuman buat minggu depan kita akan mengadakan ibadah sinergi. Apa itu ibadah sinergi? Adalah kita bersama dengan anak-anak kita di kelas 1 dan kelas 6 akan beribadah bersama-sama di tempat ini. Karena JPCC menitik beratkan kepada keluarga, kebersamaan dalam keluarga, dan kita akan bangun bersama-sama untuk ibadah bersama di minggu depan di ibadah sinergi di Kota Casablanca dan di Sutra Hall. Alright, mari saya undang semua saudara bangkit berdiri bersama. Kita akan baca ayat renungan kita di minggu ini. Di dalam Amsal 17 ayat ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita baca bersama 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan pagi ini Pastor Kenigo akan memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat, terlepas daripada keadaan kami sesungguhnya, kami tahu bahwa Engkau sungguh amat baik dan Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami semua Bapa. Kalau saat ini kami akan memuji besarkan nama-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu, juga mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menguasai hati kami Bapa, sehingga kami boleh dimerdekakan, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami boleh dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan satu nama yang kami tinggikan saat ini, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Halo JPCC, semuanya siap untuk meninggikan nama Tuhan hari ini? Ya. Karena dialah Tuhan kita untuk selama-lamanya. Amen. Everybody come on, hands together. Sama-sama. Bukan hanya dalam
Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat dan masalah ya Bapa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Setiap hal yang baik, hal yang buruk, jatuh bangun yang harus kami lewati Tuhan. Karena melalui semua itu Tuhan, Kau kembali membuktikan kepada kami betapa Engkau dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. So JPCC, sama-sama nyanyikan lagu ini. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku, kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Everybody sing together. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta, dan hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Kami bersyukur Tuhan buat janji-janji-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan dengan iman kami mau katakan Tuhan, selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau Raja. In all your faith sing it. Selama ku hidup, Kaulah penolong terbaik,
JPCC, you sing it. Selama ku pelindungku, kau rajaku. Yes, Lord, yes, Lord. Oh. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau katakan, di dalam kesesakan kami, di dalam kesulitan kami, sakit penyakit kami, Tuhan tetap baik. Yes, amen, Jesus, amen. Thank you God. You're more than able, Lord, to heal us, to restore us. Amen. This is our prayer, Lord. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? Sing it, church. You are more than able. Yes, Lord Jesus. You are more than able. You are more than able. You are more than
There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am, and I can't stay where I'm at. We've come this far by faith, oh yes we have, and I just can't turn back. You're not done with me yet. You're not done with me yet. There's so much more to the story. You're not done with me yet. You're not done with me yet. He's not done with you. You're not done with me yet. There's so much more to the story. Amen. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me yet. This is our story. There's so much more to the story. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me yet. There's so much more to the story. You're not done with me Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Come on, we love the wind in this room, we sing together. Oh, what a Savior! Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down Yes, Lord, yes, Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Come on, one more time, sing it. Oh, come to the altar. The Father is Jesus' are open wide. Forgiveness was purchased with the precious blood of Jesus Christ. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of sin? Jesus is calling. Now would you answer to His calling and inviting Him? Oh, have you come to the end of yourself? And do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Jesus is calling. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tahu setiap nama kami di tempat ini.
Kau tahu setiap keadaan kami dan situasi kami. Dan setiap saat kau menantikan untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa datang penuh dengan iman dan keberanian menghadapi tahta kasih karunia. Untuk menemukan pertolongan kami. Roh Kudus, bicara pada setiap kami hari ini. Bukakan firman-Mu, pengertian kami. Supaya setiap kami bisa hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengar dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Selamat pagi JPCC Casablanca Service 2. Boleh kasih apresiasi buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Baik di depan dan belakang semua. Thank you guys. Silakan duduk semuanya. You may be seated. Silakan duduk. Sembari kita menunggu saudara-saudara semua yang datang, saya juga mau menyapa saudara semua yang bergabung secara online. Happy Sunday, selamat datang di gereja. Welcome to church dalam bentuk apapun yang saudara bisa experience pagi hari ini. Glad you can join us today. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes kata Pastor Alfi. Alright, sebelum kita lanjut saudara, untuk semua saudara yang datang hadiri onsite, bukan online tapi onsite, ada kartu yang saudara akan temukan di kursi saudara, judulnya How to Pray, bagaimana cara berdoa. Kalau saudara ingat beberapa bulan lalu kita mengadakan series tentang spiritual training, tentang latihan rohani. Dan saudara belajar cara atau pola yang baik untuk berdoa. Dan semua itu ada di print kartu ini saudara, ada praise, repent, ask, dan yield, saudara bisa baca sendiri. Tapi gunakan kartu ini saudara untuk menulis doa saudara. Tema, maksudnya series khotbah kita saat ini adalah healing. Mungkin saudara mau mendoakan kesembuhan untuk saudara sendiri atau keluarga saudara atau teman saudara. Silakan tulis di sini, saudara bisa tempelkan di kulkas atau masukin dalam Alkitab saudara, buku saudara. Bersama-sama ingat akan janji Tuhan yang saudara doakan. Dan saksikan Tuhan bekerja dalam hidup saudara, apapun bentuknya, apapun caranya. Tapi saya berharap, kami berharap, kartu ini akan bantu saudara semua untuk mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari. Oke? So it's on your seat. Kalau nggak ada, saya yakin ushers atau care department di depan juga bisa bagikan pada saudara semua. Alright. Siap belajar saudara? Judul khotbah hari ini adalah Inner Healing. Inner Healing. Kesembuhan di dalam. Saya rekap sedikit yang disampaikan Pastor Sidney minggu lalu di The Casablanca dan juga di online service. Kita baca dari Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan mau dikenal sebagai Tuhan yang menyembuhkan kita semua. Kita belajar minggu lalu bahwa sebenarnya kalau kita mau sembuh syaratnya harus sakit dulu. Kita nggak mau sakit, tapi kalau ada di antara saudara yang sakit, yang mengalami kerusakan, damage apapun itu, ketahuilah bahwa Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara semua. Hanya Yesus yang sanggup mengubah air pahit menjadi air manis. Yesus yang sanggup mengubah mara menjadi elim, kutuk menjadi berkat. God is our healer. Tuhan adalah penyembuh kita. God is our healer. Dan poin kita selama series ini adalah kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dan bagi dunia yang hancur adalah kesembuhan, kesehatan, dan keutuhan. Bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau saudara miss khotbah minggu lalu, saudara bisa temukan di YouTube online dan juga di aplikasi Revivo. Oke. Nah, saudara, hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik menurut saya. Kita akan bahas tentang trauma. Tentang trauma. Sebuah kondisi mental yang banyak dialami oleh manusia adalah trauma. Apa itu trauma? Trauma adalah konsekuensi terhadap sebuah kejadian yang membawa tekanan besar. Seperti situasi hidup atau mati. Atau kehilangan. Konsekuensi yang membawa dampak buruk yang berkelanjutan terhadap fungsi mental, fisik, sosial, kesehatan emosional, dan atau kesehatan rohani seorang
individu. Mungkin saudara saat ini kenal seseorang yang mengalami trauma atau saudara pun sedang mengalami trauma saat ini. Ada gejala trauma. Kejadian-kejadian yang mengakibatkan trauma seperti kecelakaan, rasa kehilangan, kematian seseorang, keguguran, pengkhianatan mungkin, putus hubungan mungkin, perceraian, pelecehan, kegagalan, kecewa, dipecat, jadi korban kriminal mungkin. Saudara merasa nggak berdaya, semua ini bisa mengakibatkan seseorang untuk mengalami trauma. Dan gejala trauma bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Bisa bentuk fisik, bisa bentuk kognitif atau mental, bisa bentuk emosional, dan juga bentuk perilaku. Mungkin ada saudara di sini yang sering sesak napas atau muntah, pusing, sakit kepala, sulit fokus, konsentrasi, gampang lupa, rasa cemas, anxiety atau panic attack, saudara sering dengar itu hari-hari ini. Cepat marah, frustrasi, marahnya berkelebihan mungkin, atau saudara isolasi, menjauhkan diri dari orang-orang lain. Saudara cepat emosional, nafsu makan berlebihan ataupun kurang. Penggunaan alkohol, penyalahgunaan alkohol dan juga narkoba. Disfungsi seksual, gak bisa istirahat dengan baik. Semua ini gejala-gejala trauma, saudara. Dan disclaimer, saudara, saya bukan expert dalam ilmu kejiwaan. Kita semua pastors di sini, setahu saya belum ada yang expert atau dokter psikolog ya, belum ada. Tapi kami ingin sekali untuk kita semua sebagai satu keluarga dalam Tuhan, satu gereja, untuk menanggapi trauma dari perspektif firman Tuhan. Kalau saudara mau belajar lebih lanjut, saya yakin ada banyak resource yang available buat saudara semua. Bisa ketemu konselor, bisa search di Google dan lain-lain, saudara. Tapi hari ini kita lihat dari perspektif firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Perhatikan saudara, hati yang gembira, sesuatu yang terjadi di dalam, menyehatkan badan, sesuatu yang di luar. Ya. Hati yang gembira menyehatkan badan dan hati yang murung mematahkan semangat. Satu ayat lagi di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ulangi lagi, hati yang tenang, yang penuh damai sejahtera, yang kalem, yang chill, saudara. Menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi kondisi hati kita mempengaruhi kondisi jasmani kita. Seperti yang kita pelajari minggu lalu ya. A healthy outside starts from the inside. Sehat di luar dimulai dari sehat di dalam. Menarik di perjanjian lama, saudara nggak akan menemukan istilah otak, the brain. Di perjanjian lama, saudara nggak lihat banyak referensi atau sebutan tentang otak manusia. Perjanjian lama dan orang-orang Ibrani punya konsep yang sangat berbeda tentang manusia dalam kita, our inner person, our inner man, our inner person. Konsepnya beda sekali, saudara. Nah, dalam perjanjian lama dan pengertian Ibrani, yang menjadi sumber kehidupan seseorang adalah hati seseorang. Hati. Saudara nggak menemukan otak dan rasional gitu, tapi hati semuanya. Dan bahasa aslinya hati dalam bahasa Ibrani adalah lev atau levab, ya. Ada yang berkata bacanya tuh sebenarnya leb, L-E-B sebenarnya bacanya. Bisa leb atau lebab, ya. Bukan lembab tapi lebab, ya. Leb, hati seseorang. Nah, dalam pengertian Ibrani, hati ini yang mengandung pikiran, perasaan yang mempengaruhi fisik atau jasmani dan juga mempengaruhi pilihan kita. Ada diagram yang sudah bisa lihat di sini. Nah, pikiran, perasaan ini semua dicampur dalam hati. Fisik tentu dipengaruhi oleh hati dan pilihan kita juga dipengaruhi. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama,
Kalau beberapa saat lalu kita belajar tentang Salomo ya. Dikatakan Tuhan memberikan Salomo hati yang bijak. Kenapa nggak kasih otak yang bijak gitu ya? Karena konsep perjanjian lama semua yang di dalam kita itu ada dalam hati, dalam atau lebab manusia. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita di Amsal 4 ayat 23, jagalah lebmu, hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena semua isu kehidupan terpancar dari atau lebab kita. Dari inner person kita. Ya. Jadi inilah konsep firman Tuhan, konsep Ibrani, konsep perjanjian lama. Semua diawali dari dalam kita. Nah, kondisi hati kita mempengaruhi kondisi jasmani kita. Oleh sebab itu, atau lebab kudu dijaga baik-baik. Oke? Nah, saudara, pada saat manusia jatuh dalam dosa, saat Adam dan Hawa berdosa, ada dua hal yang terjadi kepada hati manusia. Ada dua hal. Yang pertama, hati atau manusia itu menjadi hancur, terkorupsi, retak, terjadi disfungsi di dalam inner man manusia, oke? Nah, karena hatinya korup atau disfungsi atau retak atau hancur, maka ada kecenderungan untuk manusia juga mau menghancurkan hati orang lain. Oke? Karena dari sini yang hancur, maka ada kecenderungan untuk juga menyakiti orang lain. Makanya saudara pernah dengar gini, hurt people. Ya, alasan kenapa seseorang kayaknya kok demen banget tuh nyakitin orang lain. Karena dianya sendiri juga sedang sakit. Ya, jadi karena dosa, hati manusia jadi retak dan hancur. Sehingga konsekuensinya dia juga cenderung melakukan hal-hal yang bisa menyakiti dan menghancurkan hati orang lain. Kabar baiknya tentu saudara, Tuhan peduli terhadap kondisi kita semua. Tuhan sangat peduli. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saudara mengerti bahwa patah hati di sini bukan karena ditinggal pacar, bukan karena ada yang mengkhianati dia, bukan karena dia kecewa, tapi patah ini berarti dalamnya memang rusak, saudara. Jadi pengertian kita lebih luas lagi. It's not just, oh my heart is broken karena gue ditolak, bukan itu. Patah hati ini bicara tentang inner person kita yang sudah hancur karena dosa. Atau karena juga akibat dosa orang lain. Atau karena mengalami situasi yang sangat mencekam dan menerkam. Itu hasil dari yang hancur. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan pengertian ini sekali lagi, bukan Tuhan kayak, oh it's okay, I still love you. Bukan begitu saudara ya. Orang yang patah hati, tapi yang jiwanya remuk, yang hancur. Yang life-nya sudah rusak dan distorsi. Tuhan mau membalut. Tuhan mau merestorasi dan menyembuhkan jiwa yang hancur. Jadi sekali lagi, kondisi patah hati lebih dari sekedar sedih karena dikecewakan orang lain. Kondisi patah hati adalah manusia dalam yang hancur dan mengalami distorsi. Nah, salah satu akibatnya adalah trauma, saudara. Trauma adalah kondisi di mana kita mengalami tekanan sampai rasanya dalam kita tuh hancur, saudara. Itulah trauma. Dan saya senang ada nubuatan tentang Yesus, Sang Mesias di Perjanjian Lama. Di Yesaya 61 ayat 1 berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan
merawat orang-orang yang remuk left. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesus dinubuatkan akan datang untuk apa saudara? Dia mau merawat orang-orang yang life-nya hancur. Salah satu job desk utama juru selamat kita. Good news buat saudara dan saya. Dan di Lukas pasal keempat saat Yesus datang, dia berdiri di depan semua orang, dia baca ayat yang tadi kita baca saudara. Dan menyatakan, kalian tahu nubuatan ini? I'm the guy. Dia datang untuk memenuhi nubuatan yang sudah disampaikan Yesaya. Nah oke, dengan latar belakang ini saudara. Sebenarnya Alkitab ini penuh dengan kisah orang-orang yang mengalami kehancuran seperti ini. Orang-orang yang mengalami trauma. Orang-orang yang mengalami situasi yang begitu parahnya, begitu menghancurkan mereka. Dan mereka make it, saudara. Dan mereka survive dan bahkan mereka diuntungkan karena semua kejadian itu. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang saya ingin fokus, jujur saudara, di 3 kampus kami ada listnya, kami kumpulkan cerita-cerita orang-orang yang ngalamin trauma dalam Alkitab. Mungkin di setiap kampus ada cerita yang sedikit berbeda gitu. Tapi semuanya ngalamin yang sama gitu ya. Mereka ngalamin sebuah situasi yang udah parah, mereka kehilangan dan akhirnya something good comes out of that. Nah saudara, kita akan fokus ke seseorang di Alkitab, salah satu karakter favorit saya sebenarnya. Yang kita kenal sebagai Ayub. Job, bukan Job saudara, Job ya. Job. Nah saya mau tes dulu nih. Literasi Alkitab saudara semua. Siapa di sini yang sudah tahu kisah Ayub? Coba angkat tangannya. Wow, hampir semuanya. Yang nggak tahu, no problem at all. Oke, saudara akan lebih menikmati karena saudara nggak tahu spoilernya. Ya, yang lain yang udah tahu jangan spoiler, oke? No spoiler. Nah, sedikit latar belakang tentang kisah Ayub, saudara, tentang buku kitab Ayub ini. Kitab Ayub ini salah satu kitab yang sangat kompleks untuk dipelajari. Ya. Karena topiknya aja udah cukup berat. Jadi siap-siap hari ini agak berat nanti. Oke, topiknya cukup berat, tapi tentu saya nggak akan go terlalu dalam, beberapa bagian aja. Dan saya nggak akan ajak kita untuk baca 40-an pasal. Oke, kita akan baca 1 ayat saja, sisanya ya saya ceritain aja deh ya. Nah saudara, Ayub ini, kitab Ayub, latar belakang sedikit, menarik karena kitab Ayub ini bukan catatan sejarah. Oke, kalau saudara baca kayak 1 Samuel, Raja-Raja. Ini catatan sejarah yang gampang dibaca. Ada narasinya gitu ya. Ada kerajaan ini, ada raja ini, ada karakter ini. Dan ini yang terjadi. Kejadian A, kejadian B, kejadian C. Ayub ini berbeda. Hampir 80% dari kitab Ayub ini bentuknya puisi. Jadi aneh gitu, karena kalau kita ingat, ya kan ada kejadiannya. Ya emang benar, tapi cerita tentang kejadian itu dikit banget. Jadi diawali dengan cerita, narasi, tengah-tengahnya puisi, bahkan seperti lagu. Ujungnya cerita lagi, ada prolognya gitu. Nah, karena bentuk kitab Ayub seperti ini, banyak yang meragukan ini benar terjadi atau enggak. Karena pembicaraan di tengah-tengah kitab itu, kalau memang sejarah, masa iya mereka nyanyi satu sama lain? Masa iya mereka berpuisi gitu, bolak-balik. Debatnya kayak puisi. Dan kalau saudara pelajari sebenarnya indah sekali. Mereka ini jago ngomong semua gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya, bukan ini bohongan atau, bukan itu. Kesimpulannya adalah begini. Di sini ada yang nonton Oppenheimer kan ya? Oke, yang belum nonton gak apa-apa, no spoiler juga. Sebenarnya udah spoil juga, karena apa? Oppenheimer adalah kisah seseorang dalam sejarah. Tapi saya yakin the real story, dia nggak tahu ya, ada sound effect, ada special effect, ledakan-ledakan api, dan orang lain bisa ngelihat visinya dia. Ada bagian-bagian cerita yang mungkin dibuat sedikit lebay. Supaya apa? Supaya saudara mau nonton 3 jam. Iya kan? Jadi kalau Ayub ini
sikapnya seperti ini. Based on a true story. Seperti itu kira-kira. Ya, ngerti ya? Just FYI dari Bible Geek sedikit. Oke? So, nah dalam kitab Ayub, untuk kita lebih bisa mengerti, kita kenali beberapa tokoh-tokohnya aja. Karakter yang ada dalam catatan Ayub ini, oke? Saya taruh di screen biar mudah buat saudara semua. Nah, ada 8 tokoh dalam kitab Ayub. Yang pertama ada Tuhan, kedua ada iblis. Oke? Yang ketiga ada Ayub, ada istri Ayub, lalu ada 3 teman-teman dekatnya Ayub. Elifaz, Bildad, Zofar, lalu Elihu, ntar saya ceritain dia siapa, oke? Sebenarnya nggak jelas juga, tapi saya akan kasih komen nanti tentang dia. Nah, Tuhan dan iblis. Dimulai dari Tuhan dan iblis dulu nih ceritanya. Jadi, nah ini, this is part of the story yang kalau saudara lihat di Alkitab, nggak banyak ceritanya seperti ini. Tuhan ngobrol sama iblis. Dia bilang, iblis, lihat nih, Ayub. Gue bangga banget sama Ayub. By the way ini paraphrase ya. Jadi jangan sampai bilang, oh Pastor Kenny gue sesat gitu ya. Gak ada di Alkitab. Saya rangkuman buat saudara semua. Jadi Tuhan bilang, lihat nih Ayub. Gue bangga banget sama Ayub. Ayub ini orang yang saleh. Ayub takut akan Tuhan. Gue Tuhan, takut akan gue gitu ya. Jadi iblis lihat nih gitu. Iblis bilang, Tuhan. Ayub ini cuma sayang sama Tuhan. Karena Tuhan melindungi dia. Karena Tuhan berkatin dia. Dia kaya, keluarganya, anaknya banyak banget, pintar-pintar semua, cantik-cantik gitu ya. Dia sayang sama Tuhan karena Tuhan baik sama dia. Coba kalau gak ada semua itu. Masih sayang gak sama Tuhan? Respon Tuhan, sok silakan cobain dia. Oke, di titik ini, saya kalau baca ini kayak, are you serious? Tuhan tuh kayak, cobain ya iblis, silakan. Gitu. Dan saudara yang sudah tahu spoilernya, saudara tahu terjadi musibah demi musibah. Dalam sekejap kekayaannya hilang, keluarganya hilang. Dan Tuhan bilang, you can do anything sama Ayub, asal jangan sentuh dia. Jadi anak-anaknya mati semua, ternaknya semua habis, kekayaannya hilang dalam sekejap. Dan Ayub memilih untuk tidak mengutuk Tuhan. Tuhan bilang sama iblis, kan? Bangga gue. Iblis bilang, Tuhan, dia masih sayang sama Tuhan, karena dianya masih sehat. Dia bisa kehilangan segala-galanya, tapi kalau dianya sendiri yang sakit gimana? Respon Tuhan, sok silakan. Iblis langsung bekerja. Ayub dikasih sakit penyakit. Dia begitu menderita katanya sampai pas gatel dia pakai beling untuk garuk badannya. Baca aja semua dalam Alkitab saudara. Menarik saudara. Karena Ayub tetap memilih untuk tidak mengutuk Tuhan. Ayub ini ngalamin trauma saudara. Trauma. Bayangkan, trauma dia selain fisik, trauma dia juga emosional. Istrinya Ayub, itu bilang sama Ayub, lu sampai kapan mau sayang Tuhan? Usul gue, kutuk Tuhan dan lu mati aja. Itu yang dikatakan istri Ayub. Setelah itu ditinggalkan. Bayangkan orang yang harusnya dampingin Ayub saudara, meninggalkan dia. Trauma dia udah fisik, udah emosional, secara sosial saudara. Di zaman itu kalau orang kena musibah, orang takut deket-deket sama orang ini. Dikucilkan saudara. Trauma on all levels. Dan secara rohani saudara, dia akan pikir, Tuhan mana? Tuhan mana? Trauma rohani pun dia alami. Kisahnya Ayub. Nah saudara, 3 karakter berikutnya nih. Di tengah semua itu, ketiga teman-temannya datang. Mau menghibur dia. Ditemenin selama 7 hari.
ditemenin sama 7 hari. Tapi ujung-ujungnya saudara, ujung-ujungnya nggak nolong. Kenapa? Saya dengan cepat ya. Karena pembicaraan mereka back and forth sekitar 30 pasal. Kita nggak akan baca semua itu. But it's very entertaining kalau saudara baca. Elifas, teman pertama, dia seorang bangsawan. Gitu. Dia bilang, Ayub ini, tahu nggak kamu kehilangan semua karena kamu ini lagi dihukum Tuhan. Dan dia kasih advice, lu terima aja deh. Nggak usah mempertanyakan Tuhan. Karena Ayub tanya, ya Tuhan mana nih, kenapa gue gini? Gue gak mau ngutuk Tuhan, tapi where are you? Gak ngerti gue. Elifas tuh yakin orang jahat gak akan makmur, dan orang jahat gak akan bahagia. Dan Elifas juga ngomong gini sama Ayub, lu gak usah doa lagi deh. Tuhan tuh terlalu sibuk untuk cuma nanganin satu kasus kayak lu kayak gini. Elifas ngomong gitu. Bildad temannya dan Zofar sama ngomongnya. Bildad ini sedikit lebih muda dari Elifas, sekitar usia 50 tahun ya. Dan dia tuh ahli teologi, jadi Bildad ini nih ngomong gitu. Kayak, lu pasti ada dosa. Lu pasti ada dosa. Karena gue yakin hukum tabur tuai. Lu menuai semua kehancuran ini karena pasti lu ada dosa. Bildad ngomong gitu. Zofar yang terakhir, lebih parah saudara. Zofar sampai ngomong gini, anak-anak lu juga semua mati karena mereka juga berdosa semua. Dan dia kasih tahu Ayub, mungkin lu gak tahu dosa lu apa. Tapi Tuhan tahu dosa lu. Jadi kayaknya lu dihukum buat dosa yang lu sendiri juga gak tahu. Wah, ini best friendnya dia tiga-tiganya ngaco semua. Karena kita tahu ya, spoilernya kan bukan karena itu saudara. Lalu yang terakhir Elihu saudara. Elihu ini yang paling muda, dia anak muda, disebut anak muda dan dia sok tahu. Dia klaimnya awalnya kalau saudara baca, dia gak mau banyak ngomong, gak mau banyak komen. Tapi ujung-ujungnya dia yang paling bacot. Dia seolah-olah mau nyampein pemikiran yang baru, tapi ternyata yang dia sampaikan sama aja dengan yang lain. Itu Elihu. Bayangkan saudara, trauma yang dia alami. Tapi yang menarik adalah begini saudara. Menarik adalah begini. Di tengah dia dialog sama teman-temannya, dia juga berdoa sama Tuhan gitu ya. Teman-teman jelasin, tau gak Tuhan gak jawab karena lu gini, ini semua gara-gara lu nih, Gitu. Saya mau tanya saudara satu hal. Tuhan kan Tuhan nih, pencipta kita ya kan. Ayub adalah ciptaannya. Ayub adalah satu manusia dibanding itu banyak orang. Tuhan perlu jawab dia gak? Nah lo. Sebenarnya tergantung saudara generasi mana. Kalau saudara generasi boomer dan Gen X, saudara akan jawab, katakan, oh iya. Enggak, Tuhan gak harus jawab dia. Kalau saudara Gen Y dan Gen Z, because you believe love is love, God is love. Iya dong, karena Tuhan compassionate dan gracious dan loving. Iya. Dan saya katakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar saudara. Karena Tuhan akhirnya menjawab Ayub. Tuhan gak harus jawab Ayub, tapi dia jawab Ayub. Itu sendiri adalah kasih karunia saudara. Tuhan yang penuh kasih karunia menjawab Ayub. Tapi yang menarik adalah pada saat Tuhan menjawab Ayub, Tuhan juga gak kasih tahu kenapa Ayub mengalami semua itu. Dia gak kasih tahu. Dua hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, waktu Tuhan jawab Ayub, Tuhan ngomongnya gini, lu ada gak waktu gue ciptain bumi? Lu ada gak waktu gue ciptain semua makhluk-makhluk ini? Were you there? Ayub sadar, ada hal-hal yang gue belum ngerti. Ada hal-hal yang gue gak tahu. Pengetahuanku ini terbatas. Seperti undangan dari Tuhan. I know things you don't. You should trust me. Kamu harus percaya sama aku. Ada hal-hal yang aku gak ngerti. Yang kedua, kamu harusnya percaya sama aku. I know what I'm doing.
Dan Ayub sama sekali nggak bilang, woi argue, dia bertobat. Dia katakan, you are right. Dan kita lihat responnya Ayub saudara, ini luar biasa banget. Oh by the way, saya senang banget kalau saudara baca, Tuhan negur ketiga teman-temannya. Oh pengen deh Tuhan tegur teman-teman. Nah just kidding. Oke. Tapi saudara, Tuhan muncul dan bilang, kalian bertiga bertobat. Doa supaya Ayub doain kalian gitu. Oh. Tapi Ayub jawab begini saudara, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu aku dengar doang tentang Tuhan. Sekarang aku ngalamin. Aku gak ngerti sih kenapa semua ini terjadi. Tapi kok aku jadi bisa ngomong sama Tuhan ya. Bahasa Inggrisnya, I had only heard about you before. But now I have seen you with my own eyes. Dulu Tuhan cuma teori. Dulu Tuhan cuma cerita orang tua. Dulu Tuhan cuma cerita pastor di gereja. Cerita dari dead leader. Tapi melalui semua ini, aku sekarang lihat Tuhan sendiri. Poinnya cuma satu hari ini saudara. Kalau saya bisa ngajak ngobrol Ayub, dia mungkin akan ngomong ke saya begini. Mungkin. Trauma dapat menjadi kesempatan untuk saya bertumbuh dalam iman. Trauma dapat menjadi kesempatan untuk saya bertumbuh dalam iman. Ayub yang tadinya cuma dengar doang, dia ngalamin. Trust dia kepada Tuhan semakin besar. Dan kita tahu ya, Tuhan begitu baik, Tuhan memulihkan Ayub kondisinya. Bahkan dicatat bahwa kondisinya jauh lebih baik lagi dari sebelum dia kehilangan. Tapi poin di sini adalah apa saudara? Bukan soal Tuhan mampu, Tuhan pasti mampu. Tapi ternyata Ayub menemukan sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya. Dia mengenal dan berinteraksi dengan penciptanya. Trauma dapat menjadi kesempatan untuk saya bertumbuh dalam iman. Dan saudara, kabar baiknya adalah begini. Ayub hidup dalam perjanjian lama. Ayub gak kenal seorang juru selamat yang gak bersalah tapi mengalami musibah. Dan motivasinya adalah kasih. Ayub gak kenal yang namanya Yesus yang telah menanggung segala dosa kita. Ayub gak kenal yang namanya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya dalam namanya. Ayub gak punya pada saat diserang oleh iblis. Namanya bukan iblis sebenarnya, sang pendakwa. Ayub gak punya pembela. Dia gak punya seseorang yang benar, yang berdiri untuk melindungi dia. Saudara dan saya hari ini, kita punya Yesus. Dan kita diberikan Roh Kudus, penghibur kita. Thank God, penghibur saya Roh Kudus. Dan bukan teman-teman Ayub. It's real, saudara. Silakan worship team. 4 langkah praktis dengan cepat saja untuk menghadapi trauma, saudara. 4 langkah praktis. Yang pertama, kita belajar terima. Terima realita. Terima keadaan hari ini dan ketidakpastian. Saudara, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Tidak bisa diubah. Seringkali kita sulit untuk move on dari trauma karena kita masih berharap bahwa kita bisa mengubah masa lalu. Step pertama, kita terima dulu. Ya sudah, oke, sip. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita harus di saat kita deal dengan trauma, kita hindari cari-cari salah siapa, saudara. Hindari itu.
Ayub dan teman-temannya sibuk nih. Oh salah lu Ayub, salah ini. Ayub mungkin mikir, salah gue apa ya? Apa dosa yang... Saudara, ini gak produktif sama sekali. Gak usah sibuk cari salah siapa. Hindari itu. Dan dalam keadaan emosional, jangan membuat keputusan yang besar. Stay dulu. Stay dulu. Kalau masih bergejolak, oke, cari advice tapi jangan memutuskan sendiri. Kalau masih deal dengan trauma. Yang ketiga, di screen saudara bisa baca, kita harus hadapi, confront rasa marah, rasa bersalah, rasa takut kita. Caranya bagaimana? Kalau saudara mau marah, it's normal saudara. Ayub pun marah saudara. Ya, tapi marah ke tempat-tempat atau orang-orang yang tepat. Curhat itu sehat saudara. Makanya ada date dan komunitas. Ada juga keluarga yang bisa saudara percaya. Lampiaskan amarahmu dan tentu teman-teman sekitarnya akan bisa menerima dia. Apa adanya. Perlu support system yang kuat. Hadapi rasa bersalah. Guilt yang baik, rasa bersalah yang baik membuat saudara troubleshoot saudara. Saudara kan mikir, oke, apa yang harus saya hindari, apa yang harus saya ubah ke depannya. Rasa bersalah yang berlebihan membuat saudara lumpuh. Gak mau gerak, udah I'm bad. Saya buat salah, ini memang nasib gue. Gak apa-ngapain lagi. Tapi kita harus belajar untuk hadapi itu. Hadapi rasa takut. Ketahui ada Roh Kudus dalam kita. Ada teman-teman di sekeliling kita. You are not alone. Kalau saudara ngadapin trauma, you are not alone. Saudara gak sendirian. Yang keempat, yang terakhir saudara, dasari identitas kita dalam Kristus. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu tidak menghukum kita. Tuhan mau memulihkan kita. Dan kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Saudara. Ini gift yang Ayub pun belum alamin dulu. Tapi poin keempat ini untuk saudara dan saya. Karena semua kita yang percaya dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita punya pengharapan yang tidak akan hilang saudara. Trauma dapat menjadi kesempatan untuk saya bertumbuh dalam iman. 3 pertanyaan untuk saudara bawa pulang, untuk refleksi saudara. Pertama, apakah ada area-area dalam hidup saya yang lumpuh karena trauma? Mungkin ada 1-2 area yang saudara gak bisa move on, saudara lumpuh. Coba saudara identifikasikan, ngobrol dengan orang dekat dengan saudara. Mungkin reaksi saudara adalah gejala-gejala trauma. Yang kedua, apakah saya akan mengizinkan trauma untuk melumpuhkan saya atau malah mendekatkan saya kepada Tuhan? Karena trauma bisa jadi kesempatan untuk kita bertumbuh. Amin saudara. Yang terakhir, apakah saya sudah bergantung kepada Roh Kudus yang mau menghibur dan menolong saya? Trust the Holy Spirit. Dia ada di sini. Tutup catatan saudara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini untuk apa yang kami dengar. Kami bersyukur hari ini, meskipun kami gak mengerti, atau kami gak tahu, atau belum mengerti, atau belum tahu. Kami bisa percaya bahwa Tuhan baik, bahwa kami punya masa depan dalam Tuhan. Dan ada kesembuhan untuk lab kami, untuk hati kami. Ada harapan untuk lab kami. Karena Yesus kau datang untuk membalut setiap kehancuran kami. Terima kasih untuk apa yang kami dengar. Kami berdoa Tuhan, aku berdoa untuk setiap di tempat ini. Yang mungkin masih meragukan. Agar dalam perjalanan ini mereka menemukan siapa Tuhan sebenarnya. Kami serahkan semua ketakutan kami dan luka kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. The altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Everybody sing. Jesus Christ will come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness
Saudara percaya Tuhan peduli dengan apa yang saudara alami? Saudara percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara? Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah kalau rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita, sanggupkah kita tetap mengucap syukur sama Tuhan? Nah, kalau saudara diberkati hari ini, berikan apresiasi saudara buat Pastor Kenny. Thank you Pastor Kenny. Saya pribadi percaya saudara selama series pengajaran mengenai healing ini, banyak di antara kita yang akan mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar mendengarkan bahwa Tuhan baik, tapi betul-betul mengalami that He is good. Taste and see that the Lord is good. Dan mengalami Tuhan secara pribadi lebih berharga dibandingkan mujizat itu sendiri. Saya mau mengingatkan saudara kembali, di kursi saudara ada kartu How to Pray. Dan di halaman sebaliknya ada Today I Pray For. Dan di situ saudara bisa tulis apapun doa saudara, apapun pergumulan saudara, apapun kesembuhan yang saudara inginkan terjadi. Dan kalau misalnya saudara yang juga menyaksikan secara online, saudara bisa menuliskan di kertas apapun. Dan saudara bisa mulai bangun doa pribadi saudara dengan Tuhan. Dan mengalami Dia secara pribadi. Alright, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Dan kita hampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Allah yang lebih besar dari setiap kondisi apapun yang kami alami hari ini. Kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan kami. Apapun trauma kami, apapun masalah kami hari ini, kami mau serahkan pada Engkau. Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidup kami. Tuhan yang mau menyembuhkan kami. Tuhan yang masih mau melakukan mujizat-Nya atas hidup kami. Tapi tetap kami katakan bukan kehendak kami yang jadi, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa memampukan Engkau untuk hidup dalam rencananya. Kasih daripada Yesus Kristus menghapus semua trauma maupun kecemasan dan ketakutan-Mu. Persekutuan daripada Roh Kudus selalu menyertai Engkau, menemani Engkau kemanapun Engkau pergi. Sehingga lewat hidup-Mu orang-orang mengenal dan memuliakan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang menerima dan iman sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, see you next week.